Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kita masuk ke bab masih di bab iqtida asma'illahi li azariha minal khalqi wat takwin. Kita masuk ke halaman 23. Halaman 23 di paragraf terakhir, fasmuhu al-hamidul majid. Di bab sebelumnya, di pembahasan di paragraf sebelumnya kita katakan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung konsekuensi, mengandung sifat-sifat yang mana sifat-sifat tersebut harus dijadikan sebagai pegangan bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupannya di dunia. Kita ambil contoh misalkan fasmuhu al-hamidul majid. Yamna'u tarkal insani saddan wa muhmalan wa mu'attalan la yumar wa la yunha wa la yuthabu wa la yu'aqabu. Misalkan apa konsekuensi dari nama Allah Al-Hamid Al-Majid? Al-Hamid yang terpuji, Al-Majid juga sama. Yamna'u tarkal insani sadda. Ya. Nama ini mencegah atau tidak memungkinkan kita mengatakan bahwasanya Allah meninggalkan manusia sadda begitu saja, muhmala tidak terurus, mu'attala terbangkalai, la yu'mar wa la yunha tidak diperintah, tidak dilarang, wa la yuthab wa la yu'aqab tidak diberi pahala, tidak diberi hukuman. Nah, tidak mungkin kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu maha terpuji, maha al-majid. Ada konsekuensi dari al-majid adalah Allah tidak meninggalkan makhluk ciptaannya begitu saja. Karena tentu bukan perbuatan yang terpuji seseorang yang meninggalkan tanggung jawabnya, tidak meninggalkan apa yang telah dia buat, ditinggalkan begitu saja. Baik. Wa kadzalika ismu al-hakim. Kita ambil contoh yang lain, misalkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ya badzalik. Itu apa namanya? Ya ba menolak. Ya badzalik menolak hal tersebut. Menolak apa maksudnya? Menolak kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memerintah atau tidak melarang menciptakan manusia begitu saja kemudian ditinggal, tidak. Karena dari nama Al-Hakim saja kita sudah bisa membantah hal tersebut. Wa kadzalika ismuhu Al-Malik. Yang itu juga Al-Malik, raja. Raja yang sempurna tentu adalah raja yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Wa ismuhu Al-Hayy. Ya. Namanya Allah, nama dari nama-nama Allah juga adalah Al-Hayy yang maha hidup. Yamna an yakuna mu'attalan minal fi'l. Nah, ini kita tahu bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mu'attalan. Ditiadakan dari sifat al-fi'l, dari perbuatannya. Misalkan ada yang mengatakan Allah itu wafat atau meninggal, waliyadzubillah. Maka hal tersebut itu bisa kita bantah dengan nama dari Allah sendiri adalah Al-Hayy. Allah menyebut dirinya sendiri dengan kata Al-Hayy di dalam Al-Quran. Berarti Allah itu maha hidup. Dan hidupnya Allah itu tidak sama seperti hidupnya makhluk. Baik. Al-haqiqatul hayah al-fi'al. Fakullu hayyin fa'al. Bahkan kita katakan hakikat dari kehidupan itu adalah perbuatan. Manusia dikatakan hidup ketika dia terus berbuat, terus bergerak. Fakullu hayyin fa'al. Setiap yang hidup, tentu dia melakukan sesuatu. Kalau kita mengatakan Allah itu maha hidup, berarti Allah itu maha melakukan segala sesuatu. Wa kaunuhu subhanahu khaliqan qayyuman min mujibati hayatihi wa muqtadayatiha. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta qayyum yang maha berdiri sendiri. Itu adalah konsekuensi dari ketika kita menamakan Allah itu hidup. Ya. Kalau Anda mengatakan Allah itu maha hidup, maka Allah adalah yang maha berdiri sendiri juga yang menciptakan. Kenapa? Karena semakin hidup seseorang, maka semakin aktif dia berbuat. Maka apalagi Allah di sini konteksnya Allah maha hidup, tentu dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa ismuhu as-sami'ul basir. Begitu juga konsekuensi dari nama Allah as-sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat, yujibu masmu'an wa mar'iyan. Kita mewajibkan bahwasanya Allah itu maha mendengar dan bisa melihat apa yang dilihat, bisa mendengar apa yang didengar. Wa ismuhu al-khaliq. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, maka hal itu sudah terbantah dengan nama ini sendiri. Wa ismuhu al-khaliq yaqtadi makhluqan. Nama Allah adalah al-khaliq.
pencipta. Yak tadi makhlukon, berarti ada yang diciptakan. Kalau ada yang mengatakan benda ini tidak diciptakan oleh Allah, manusia tidak diciptakan oleh Allah, tapi dia mengakui Allah itu adalah Al-Khaliq. Nah, itu berarti logika yang salah. Kalau antum mengakui bahasanya Allah itu adalah pencipta, maka antum juga mengakui bahasanya antum adalah yang diciptakan olehnya. Wa kadzalika Ar-Razzaq, begitu juga nama Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Kita mengakui Allah itu Maha Pemberi rezeki, tapi ketika kita mendapatkan rezeki, kita tidak mengatakan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki tersebut. Tentu hal tersebut tidak masuk secara logika. Wa ismuhu al-Malik, yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan wa tadbiran wa iqa'an wa man'an wa ihsanan wa adlan wa thawaban wa iqaban. Nama al-Malik, ya, Maharaja, ya, raja di raja. Yaqtadi mamlakatan, itu berarti Allah itu memiliki kekuasaan, wa tasarrufan kemampuan, wa tadbiran pemeliharaan, wa iqa'an pemberian, wa man'an pencegahan tidak memberikan maksudnya, wa ihsanan wa adlan wa thawaban wa iqaban. Allah memiliki hal semua tersebut. Thawaban, iqaban, adlan, ihsanan dan seterusnya. Allah memilikinya. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Malik. Ya, seorang raja tentu punya keistimewaan, punya perbedaan dari yang dia perintah, dari rakyatnya. Tentu ada keistimewaannya. Dia punya kemampuan-kemampuan khusus yang tidak dipunya oleh rakyatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik punya hal-hal yang tidak dipunyai oleh makhluknya. Walaupun makhluknya punya, tapi tidak sesempurna yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ismu al-Bar, al-Muhsin, al-Mu'ti, al-Mannan. Nama-nama Allah al-Bar, yang maha baik, al-Muhsin, yang memberi kebaikan, al-Mu'ti, memberikan, al-Mannan, yang maha memberi, al-Wahhab, dan seterusnya. Tadi atharoha mubujibati'a. Kalau Allah maha baik, maha memberikan sesuatu, maha dermawan, berarti segala hal yang kita dapatkan di muka bumi, dari rezeki-rezeki, itu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensi dari kita mengakui bahwasanya Allah adalah maha pemberi segala sesuatu. Wa ismul Ghaffar at-Tawwab al-Afu. Al-Ghaffar maha mengampuni, at-Tawwab juga yang maha memaafkan dan seterusnya. Yaqtadi wujud dan jinayatan minal umam tughfar. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharuskan nama ini, mengharuskan adanya jinayat minal umam tughfar. Jinayat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, tughfar, itu diampuni. Kalau ada orang mengatakan dosa-dosa kita tidak ada yang diampuni oleh Allah, itu perkataan tidak masuk akal. Karena Allah sendiri yang menamakan dirinya dengan kata Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, dan seterusnya. Wa taubatun tuqbal. Ada juga, tentu ada taubat yang diterima, ada taubat yang tidak diterima, ada maksiat yang diampuni, ada maksiat tidak diampuni. Itu konsekuensi dari nama Al-Ghaffar itu sendiri. Wa jara'i ma yu'fa anha wa hakada sya'nu fi jami' asma'il husna. Begitu juga yang lainnya. Ini hanya sebagian contoh dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ta'ammala fi siryani atharil asma'i was sifati fil amri wal a'lam hadahu ila imani bi kamalir rabbi subhanahu fi asma'il husna wa sifatil ulya wa af'ali al-hamidati. Barang siapa perhatikan siryan, perhatikan pengaruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya di dalam segala urusannya, memperhatikan pengaruhnya di alam semesta ini, hadahu, maka akan memberikannya petunjuk kepada keimanan, bikamalir rabb, ya, beriman kepada kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dari nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, wa af'alihi al-hamidah, dan dari perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu al-hikmah al-balighah wal ayatul bahirah wat ta'rif wat ta'arrufatu wat ta'rifatu ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi wastida'u mahabbatihim lahu wa dzikruhum lahu wa dzikrihim lahu wa syukrihim lahu wa ta'abbudihim lahu bi asma'ihi al-husna. Baik. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fi kulli lahu fi kulli ma qada. Allah memiliki segala hal yang Dia putuskan. Wa qaddarahu, dan Allah memiliki segala hal yang Dia takdirkan. Ya, di dalamnya pasti ada al-hikmah al-balighah. Setiap Allah menakdirkan sesuatu, itu ada al-hikmah al-balighah di belakangnya. Af'alullah Ta'ala manutatun bil hikmah. Kaidahnya adalah perbuatan-perbuatan Allah itu
selalu terkait dengan adanya hikmah di belakangnya. Kalau seorang makhluk melakukan perbuatan terkadang tidak ada hikmah di belakangnya, tidak ada tujuan yang mulia di belakangnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala selalu ada tujuannya, selalu ada hikmah di belakangnya. Dan hikmah di situ adalah hikmah yang apa? Hikmah yang balighah, yang agung. Wal ayatul bahirah, dan ayat-ayat yang bahirah, yang banyak. Wa ta'arrafat ila ibadihi bi asma'ihi, dan pengenalan kepada hamba dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketika Allah menguji kita dengan suatu musibah, di situ Allah ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengenalkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk menurunkan musibah ataupun mengangkat musibah. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nah di situ Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dialah zat yang maha memberikan rezeki kepada para hambanya. Wastida'u mahabbatihim lahu, dan hal itu mengharuskan kecintaan kepadanya. Wa dzikruhum lahu, ya, mengharuskan kita mengingatnya, mengharuskan kita bersyukur kepadanya, mengharuskan kita menyembahnya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Fa kullu ismin lahu ta'abbudun mukhtassun bihi, maka setiap nama itu punya sisi ta'abbud, ya, punya sisi ubudiyah, sisi penyembahan, ya, ilman wa ma'rifatan wa halan, dari segi keilmuan, dari pengetahuan, wahalan, dari segi keadaannya. Wala yatahaqqaqu syai'un min hadza illa bimithli hadzal nazar wa tadabbur an-nafi'i fi kulli ismin wa ma yaqtadihi. Dan tidak mungkin hal itu bisa terwujud. Maksudnya apa? Nama-nama Allah itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyembahnya, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengingatnya, untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan hal itu tidak akan terwujud illa bimithli hadzal nazar wa tadabbur an-nafi, kecuali dengan kita memandang kepada nama-nama tadi dengan pandangan yang berbeda, sebagaimana kita jelaskan di paragraf sebelumnya. Wa tadabburin nafi, juga dengan mentadabbur, yang punya manfaat dalam tadabbur tersebut. Kita mendalami makna dari nama-nama tersebut. Fi kulli ismi, kita mendalami setiap nama tersebut, wa ma yaqtadihi, dan apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Wa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal basharu. Dan manusia yang paling sempurna penyembahannya adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat allati yattali'u 'alaihal bashar. Fala tahjubuhu ubudiyatus min an ubudiyatis min akhar. Maka ubudiyah satu nama tidak menghalangi dia dari ubudiyah dari nama yang lain. Tidak hanya fokus di satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaman yahjubuhu ta'abbudu bismihil qadir an ta'abbudi bismil halimir rahim. Semisal ada orang yang menyembah Allah dengan nama Al-Qadir, selalu mengingat Allah bahwasanya Allah itu maha mampu. Tapi tidak boleh lupa juga bahwasanya Allah itu maha Al-Halim Ar-Rahim, maha lemah lembut. Jadi Allah itu maha mampu, maha bijaksana, maha tegas, ya. Jadi jangan kita melihat hanya satu sisi dari nama-nama itu saja. Aw yahjubuhu ubudiyatu ismihil mu'ti an ubudiyati ismuhul mani. Atau misalkan kita sisi ubudiyahnya kita mengatakan bahwasanya Allah itu maha memberi, tapi kita lupa bahwasanya Allah juga bisa al-mani, bisa mencegah pemberian. Jadi kita tidak berpikiran seperti itu. Kita harus melihat kepada banyak sisi dari nama-nama yang lain juga. Awit ta'abbudu bi asma'it tawaddud wal birr wal lutfi wal ihsan an asma'il adl wal jabarut wal azamati wal kibriya wa nawi dzalik. Atau kita menyembah Allah hanya fokus dengan satu nama, itu nama tawaddud, kasih sayang. Maksudnya Allah itu memiliki kasih sayang. Al birr, memiliki kebaikan, wal lutf, maha lemah lembut, wal ihsan, maha baik. Ya, tapi kita melupakan bahwasanya Allah juga memiliki sifat adil, wal jabarut, sifat tegas, wal azamah, sifat agung, wal kibriya, sifat tinggi di atas yang lain, wa nahwi dzalik, yang selainnya. Allahu ta'ala alam bis-shawab.